izin untuk mensosialisasikan mengenai budaya positif sekolah pada guru-guru. Nantinya sosialisasi ini saya buat daring, jadi lewat webinar. Karena kalau iya, guru penggerak aksi nyata budaya positif sekolah. Budaya positif sekolah ini kayak bagaimana kita kesukaannya atau keinginannya, jadi berpusat pada anak. Iya, berdasarkan keinginannya, atau biasanya kan kita pakai hukuman gitu. Di kurikulum merdeka ini pengembangan anak, kemudian mengenai keyakinan kelas. Izinnya Bapak Ibu semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, salam sehat bagi kita semua. Selamat datang kami ucapkan kepada Bapak Ibu peserta webinar, dan selamat datang kepada Bapak pemateri pada pagi hari ini. Perkenalkan, saya Adinirian SPD dari SDN 016 Tandun, berperan sebagai moderator pada kegiatan pagi hari ini. Syukur alhamdulillah, marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga kita dapat sama-sama hadir di Gimit yang dibuat oleh Bapak Datson pagi ini. Salawat beriring salam tak lupa pula kita aturkan kepada baginda alam, yakni Nabi besar Muhammad SAW, karena hanya syafaatnya lah yang bisa kita harapkan di yaumil mahsyar kelak. Yang kami hormati Bapak Ibu peserta webinar, dan yang kami hormati Bapak pemateri, yakni Bapak Datson Togi Pardosi. Baiklah Bapak Ibu semuanya, hari ini tema webinar yang akan dibawakan oleh pemateri adalah budaya positif yang akan diterapkan di sekolah. Kegiatan ini merupakan pengimbasan dari modul 4 pada pendidikan guru penggerak angkatan 5 tahun 2022. Apa itu budaya positif, seperti apa menerapkannya, dan apa dampak positif dan negatif dari penerapan ini? Marilah sama-sama kita simak pemaparan materi yang akan disampaikan oleh Bapak Datson Togi Pardos. Kepada beliau, waktu dan tempat disilakan. Oke, terima kasih kepada Ibu Adinirian yang telah bersedia membantu saya untuk sebagai moderator pada webinar pengimbasan guru penggerak. Selamat datang pada guru-guru dan teman-teman sejawat di SMA Negeri 1 Tandun. Baiklah, saya akan memulai webinar ini dengan PowerPoint. Izin share Ibu-Ibu ya. Satu lagi Ibu, ini saya rekam, jadi saya mohon izin dulu kepada peserta bahwa saya melakukan perekaman. Izin semua Bapak Ibu ya. Iya Pak. Oke. Ya. Izinkan. Nah, di sini saya akan membagikan mengenai materi mengenai budaya positif sekolah yang ada di SMA Negeri 1 Tandun. Pertama, fenomena krisis karakter siswa yang muncul di sekolah maupun dalam lingkungan masyarakat sekarang ini sangat mengkhawatirkan. Sekolah merupakan institusi pembentuk karakter pada anak, sehingga memunculkan peluang bagi guru maupun sekolah dalam membangun budaya positif sekolah. Nah, di sini apa yang dimaksud dengan budaya positif sekolah? Budaya positif adalah nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada peserta didik, agar peserta didik dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Budaya positif dilaksanakan dalam upaya untuk menumbuhkan self-disiplin, artinya disiplin yang timbul dari dalam diri anak didik tersebut. Nah, disiplin yang timbul dari dalam diri anak didik tersebut. Nah, peserta didik adalah budaya positif dilaksanakan dalam upaya menumbuhkan self-disiplin. Peserta didik adalah menanamkan motivasi intrinsik pada peserta didik untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai dirinya sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya.
Salah satu budaya positif yang dapat dikembangkan diterapkan adalah keyakinan sekolah. Tapi kita nanti berbicara mengenai keyakinan. Tadi slide-nya tidak berubah. Menurut Ki Hajar Dewantara, mengenai budaya positif ini, di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja, sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Maksud di sini penguasa bisa orang tua ataupun guru, ya Ibu. Jadi kita di sini bisa mendisiplinkan anak. Dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Jadi kita dalam mendisiplinkan anak itu dalam langkah untuk cara mendisiplinkan atau membudayakan budaya positif, yaitu kita kenal dengan ada, kalau sekarang kita kenal ada hukuman, konsekuensi maupun restitusi. Nah, di sini ada restitusi itu apa, Pak? Ya, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, di sini pada tabel di bawah ini ada perbedaan antara hukum disiplin dengan hukuman dengan konsekuensi ataupun restitusi, yaitu nah di sini hukuman sesuai yang menyakitkan atau harus terjadi, sedangkan konsekuensi sesuatu harus terjadi. Sedangkan di sini restitusi merupakan pilihan. Selanjutnya, hukuman itu tidak nyaman untuk murid untuk jangka panjang maupun jangka pendek. Sedangkan konsekuensi di sini tidak nyaman murid, anak atau jangka waktu pendek. Kemudian untuk restitusi menguatkan untuk murid, anak dalam jangka waktu panjang. Jadi di sini ada macam-macam perbedaan antara hukuman dan konsekuensi, Bapak Ibu ya. Nah, nantinya kita dalam mendidik anak itu ada bagusnya kita menerapkan sistem restitusi. Jadi tidak seperti sekarang yang kita laksanakan, yaitu mengenai kita kalau ada pelanggaran anak terjadi kita pakai hukuman. Karena sifatnya itu tidak baik, Ibu ya, tidak membentuk karakter anak. Nah, selain itu perbedaan terbesar antara hukuman konsekuensi yaitu misalnya dalam hukuman, dalam menjalankan peraturan ataupun keyakinan kelas, bila mana ada suatu pelanggaran tentunya sesuatu harus terjadi. Untuk itu kita perlu meninjau ulang penerapan peraturan. Penerapan terhadap suatu pelanggaran bisa dalam bentuk hukuman atau sanksi atau berupa restitusi. Namun sebelum kita melangkah pada penerapan restitusi, kita perlu bertanya, adakah perbedaan antara hukuman dengan konsekuensi, antara sanksi atau konsekuensi? Nah, kalau kita baca tadi sudah saya jelaskan beberapa ya Ibu, mengenai hukuman, apa konsekuensi dan dampaknya, kemudian restitusi. Nah, berdasarkan bagian di atas tadi, maka kita dapat menyimpulkan bahwa hukuman bersifat tidak terencana dan tiba-tiba. Misalnya kalau ada anak terlambat, hukuman itu spontan kita kasih. Misalnya memungut sampah atau membersihkan WC. Jadi itu sifatnya kalau hukuman ya Bu. Jadi anak itu tidak dilibatkan. Hukum itu sifatnya satu arah. Artinya ini datangnya dari guru, bukan atas kesepakatan dari anak. Jadi hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan dan murid yang menerimanya. Suatu hukuman tanpa suatu diskusi atau pengarahan dari pihak guru, baik sebelumnya atau sesudahnya, hukuman ini dapat berupa fisik maupun verbal. Ini biasanya kita laksanakan ya Ibu. Misalnya kalau murid terlambat, kita sering memarahi, itu termasuk dalam hukuman verbal. Kemudian fisik seperti tadi saya jelaskan, misalnya memungut sampah atau membersihkan kamar mandi atau disuruh keliling lapangan ya. Jadi disiplin dengan bentuk sanksi atau konsekuensi sudah terencana dan disepakati. Biasanya, nah ini kita bicara tentang konsekuensi ya Bu. Biasanya kalau konsekuensi juga sudah dibentuk oleh guru dan murid. Misalnya kita ada itu daftar poin atau pelanggaran ya. Jadi itu sudah ditandatangani oleh murid kita, kemudian dikasih materai. Itu termasuk jenis konsekuensi. Nah, di sini biasanya murid sudah mengetahui jika melanggar peraturan sanksinya apa. Jadi itu perbedaan antara hukuman dengan konsekuensi tadi. Jadi kalau ke hukuman tadi anak tidak tahu
apa sanksinya, sedangkan kalau konsekuensi sudah dibicarakan terlebih dahulu dan anak mengetahui apa sanksinya. Itu perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, konsekuensi diberikan berdasarkan pengukuran. Misalnya kalau anak sudah datang terlambat 3 kali, nah itu biasanya ada pemanggilan orang tua. Datang terlambat 5 kali, misalnya dia diberikan kepada wakil kurikulum kesiswaan. Jadi itu sifatnya dia, kalau konsekuensi itu bertahap. Kita ada melakukan pengukuran, misalnya terlambat sekali 100 poin, bolos sekali misalnya 150 poin. Nah, nanti setelah terkumpul poinnya misalnya 500, anak diserahkan kepada BP. Kemudian tidak berubah, kita kumpulkan lagi poinnya. Jadi itu termasuk konsekuensi Bapak Ibu ya. Kemudian mengenai bagaimana cara agar anak ini dapat mematuhi peraturan yang atau aturan-aturan yang akan kita jalankan di sekolah. Nah, di sini kita akan membentuk keyakinan kelas Bapak itu. Keyakinan kelas ini berbeda dengan aturan. Kalau aturan atau peraturan itu sifatnya selalu kata-katanya negatif Bapak Ibu ya. Misalnya dilarang buang sampah sembarangan, atau dilarang membuat keributan. Tapi kalau keyakinan kelas ini biasanya ini kita datangnya itu dari anak. Jadi kita kumpulkan, kita observasi anak terlebih dahulu, kemudian kita tampung segala masukannya, apa yang tidak boleh dan apa yang boleh. Kemudian kita susun dan kita buat keyakinan kelas tadi. Karena mengapa dibuat keyakinan kelas? Karena peraturan yang datang atau aturan-aturan yang datang dari anak, biasanya mereka akan lebih mau menaatinya daripada hanya aturan yang kita buat sendiri oleh guru. Itu kan keyakinan kelas ini Pak. Nah, pertama pembentukan keyakinan kelas atau sekolah, pertama yaitu keyakinan kelas itu harus bersifat abstrak ya Bu, daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Nah, tadi saya sudah jelaskan. Kalau misalnya yang konkret itu misalnya jangan buang sampah sembarangan, jangan mengganggu teman. Nah, kalau keyakinan kelas bisa kita ganti kata-katanya, misalnya jagalah ketertiban. Nah, seperti itu. Jagalah ketertiban di kelas. Kemudian yang kedua Bapak Ibu, keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan yang universal. Jadi tadi konkret, yang ini universal artinya dapat diterima. Ya, dapat diterima nilai-nilainya oleh semua orang. Kemudian yang ketiga yaitu pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Ya, jadi kalimatnya itu adalah bentuk positif. Biasanya kalau peraturan itu kita buat misalnya tidak boleh datang terlambat, tidak boleh membuang sampah sembarangan. Nah, kalimat positif yang bisa kita ganti misalnya buanglah sampah pada tempatnya. Nah, kalau keyakinan kelas seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi tidak kita buat dalam kalimat negatif, jangan buang sampah sembarangan, tapi jagalah kebersihan. Kemudian selanjutnya, keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami. Nah, ini keyakinan kelas ini biasanya kalau kita bikin daftar poin itu Bu, sampai puluhan itu ya Bu. Jadi kadang anak juga nggak ngerti, kurang hafal apa-apa saja pelanggarannya. Jadi kalau keyakinan kelas ini kita bisa bikin 5 atau 7 pernyataan saja. Jadi tidak banyak seperti kadang sampai puluhan. Nah, kemudian selanjutnya keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut, di lingkungan sekolah kita. Kemudian semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Jadi untuk membuat keyakinan kelas ini Bapak Ibu, bisa kita lakukan diskusi secara berkelompok. Anak di dalam kelas kita kelompokkan, kemudian kita tampung segala macam kontribusinya. Misalnya apa yang tidak boleh, apa yang boleh gitu. Nah, kemudian kita tempel, kemudian kita diskusikan kembali, kemudian kita buatlah keyakinan kelasnya. Kemudian yang terakhir Bapak Ibu, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Ya, jadi keyakinan kelas ini bisa berubah. Misalnya kalau dia naik ke tingkat atau naik semester selanjutnya, jadi pernyataan-pernyataan dalam keyakinan kelas itu bisa kita rubah sewaktu-waktu sesuai dengan
kebutuhan. Nah, ini adalah prosedur pembentukan keyakinan kelas, Bapak Ibu. Nah, di sini ada 7. Yang pertama yaitu mempersilakan warga sekolah atau murid sekolah kelas untuk bercurah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati sekolah. Kedua, mencatat semua masukan para murid di papan tulis atau di kertas, di mana semua anggota kelas warga sekolah bisa melihat hasil curah pendapat. Nah, ini sudah kita bicarakan nomor 3 tadi, Bu. Susunlah keyakinan kelas, prosedur pembentukan keyakinan sekolah, ganti dengan kalimat bentuk negatif menjadi positif. Tadi sudah kita bahas, Bapak Ibu ya. Keempat, tinjau kembali daftar curah pendapat yang sudah dicatat. Mungkin akan mendapati bahwa pernyataan yang tertulis di sana masih banyak yang berupa peraturan-peraturan. Jadi peraturan-peraturan itu tidak boleh, Bapak Ibu ya. Selanjutnya, ajak warga sekolah atau murid menemukan nilai kebajikan atau keyakinan yang dituju dari peraturan tersebut. Nah, dalam hal ini adalah contohnya dengarkan guru, datanglah tepat waktu. Nah, pernyataan-pernyataan ini harus dari satu payung, artinya dalam satu keyakinan yang sama, Bapak itu. Seperti misalnya saling menghormati, saling menghormati, kebajikan inilah dimasukkan dalam daftar yang untuk disepakati. Kemudian yang kelima, Bapak Ibu, tinjau ulang keyakinan atau keyakinan sekolah atau kelas secara bersama-sama. Seharusnya setelah beberapa peraturan telah disatukan menjadi beberapa keyakinan, maka jumlah butir pernyataan keyakinan akan berkurang. Jadi maksudnya ini, Bapak Ibu, jadi keyakinan atau kesepakatan kelas itu tidak boleh banyak-banyak, misalnya sampai puluhan. Jadi yang boleh itu 3-7 prinsip keyakinan saja kita buat. Bila mana kalau terlalu banyak, maka warga kelas akan sulit mengingatnya dan akibatnya sulit untuk dijalankan. Jadi sifatnya kita bikin abstrak dan hanya berbentuk kalimat positif dan tidak terlalu banyak poinnya, Bapak Ibu ya. Yang keenam, setelah keyakinan sekolah atau kelas selesai dibuat, maka semua warga kelas dipersilakan meninjau ulang, menyetujui dengan penandatanganan keyakinan sekolah kelas tersebut, termasuk guru dan semua warga murid. Jadi setelah dibuat keyakinan kelas ini, masing-masing murid dan guru harus menandatanganinya, Bu. Nah, setelah itu baru kita buat dalam bentuk poster bisa, kemudian kita tempel di dinding kelas. Jadi semua warga sekolah bisa melihatnya dengan mudah. Selanjutnya, Bapak Ibu. Nah, bagaimana contoh keyakinan kelas? Nah, di sini ada beberapa contoh keyakinan kelas untuk kelas rendah, Bapak Ibu ya. Ini kelas 1 misalnya. Ini contohnya saja. Untuk kelas 1, setiap anggota kelas perlu belajar. Nah, ini kan kalimatnya abstrak, Bapak Ibu ya. Setiap anggota kelas perlu senang. Jadi senang itu juga abstrak sifatnya. Setiap anggota kelas perlu saling menghargai. Setiap anggota kelas perlu merasa aman. Jadi poinnya ini hanya sebanyak 5, Bapak Ibu. Jadi tidak terlalu banyak dan tidak mengandung kalimat negatif. Berikut juga ini kita contohkan lagi, contohnya keyakinan kelas untuk kelas 5. Selalu bersikap positif, senantiasa menjadi diri yang terbaik, percaya dan menghormati orang lain serta barang miliknya, berkomitmen terhadap setiap tugas, dan senantiasa membantu. Jadi ini keyakinan kelasnya cuma 5, jadi sifatnya pun abstrak, tidak mengandung kalimat negatif. Jadi sederhana dia, Bapak Ibu, sehingga anak didik kita gampang untuk mengingat dan menjalankannya. Nah, kemudian setelah kegiatan tadi untuk curah pendapat itu, kita melakukan pendalaman keyakinan kelas itu, Bapak Ibu. Misalnya ini bagaimana cara menghormati, kemudian bekerja, rasa diterima dimiliki. Nah, di sini tampak seperti dan tidak tampak seperti. Jadi setelah kita membuat keyakinan kelas, kemudian kita refleksikan atau kita melakukan pendalaman, maka akan terlihat seperti ini maksudnya, Bapak Ibu ya. Hormat, sikap hormat misalnya, maka akan tampak datang tepat waktu, menyapa teman dan guru setiap hari, mengembalikan barang temannya. Bagaimana kegiatan pendalaman keyakinan kelas yang kedua.
Dan di sini akan kita dapatkan bahwa pendalaman anak atau keyakinan anak ataupun guru di sini akan terlihat pada tabel berikut. Jadi guru tugasnya adalah mengajar, mendidik, menjawab pertanyaan, memberi nilai, mengatur kelas, dan selanjutnya. Nah, di sini murid tugasnya belajar, membaca, menghasilkan yang terbaik dari diri, bertanya jika tidak paham, dan seterusnya Bapak Ibu. Ya, sudah selesai Bapak Ibu. Dan bagaimana cara untuk membentuk budaya positif lainnya. Nah, di dalam keseharian kita sebagai guru, kita sering melihat adanya anak-anak yang tidak mematuhi peraturan, sering ribut ataupun bolos, mengganggu teman. Nah, ini jika dihubungkan dengan kebutuhannya, kalau kita lihat Bapak Ibu, itu mungkin karena kebutuhannya itu di rumah ataupun di lingkungannya itu tidak terpenuhi. Makanya dia sering melakukan pemberontakan. Nah, di sini akan kita belajar bagaimana cara apa saja kebutuhan dari anak Bapak Ibu ya. Kebutuhan Anda itu ada 5. Yang pertama itu adalah kebutuhan bertahan hidup. Nah, kebutuhan bertahan hidup itu seperti apa? Misalnya adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya makan, minum, dan komponen lainnya. Itu adalah kebutuhan bertahan hidup. Kemudian yang kedua adalah kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Jadi setiap orang itu memiliki kebutuhan kasih sayang dan diterima di lingkungannya. Ini cenderung kebutuhan psikologis Bapak Ibu ya. Kebutuhan untuk disayangi dan diterima meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk menerima dan memberi kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu teman, keluarga, pasangan hidup, teman kerja, dan di mana kelompoknya dia bergabung. Kemudian yang ketiga Bapak Ibu, kebutuhan akan penguasaan atau kebutuhan akan pengakuan atas kemampuan dia. Kebutuhan ini berdasarkan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil. Diakui atas prestasi dan keterampilannya, didengarkan dan dimiliki rasa harga diri. Kemudian yang keempat, kebutuhan yang keempat adalah kebutuhan kebebasan atau kebutuhan akan pilihan. Jadi anak didik kita ini butuh juga kebebasan, rasa kebebasan Bapak Ibu ya. Kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan. Mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba, dan tidak terpengaruh oleh orang lain, dan senang mencoba hal baru dan menarik. Nah, kemudian kebutuhan terakhir yaitu kebutuhan akan kesenangan, kebutuhan untuk merasa senang. Kebutuhan akan kesenangan Bapak Ibu adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain, dan tertawa. Nah, ini kebutuhan akan kesenangan ini, misalnya manusia, anak-anak dengan kebutuhan dasar kesenangan yang tinggi biasanya ingin menikmati apa yang dilakukannya. Terkadang kita belajar Bapak Ibu ya, di kelas ada kegiatan, mereka cenderung tidak senang atau tidak menikmati kegiatan atau diskusi yang kita lakukan. Dalam hal ini adalah model pembelajaran kita. Makanya terlihat anak itu seperti ribut atau tidak acuh tak acuh dalam pembelajaran. Mungkin di sini adalah kebutuhan akan kesenangannya kurang terpenuhi. Jadi kelima kebutuhan anak ini Bapak Ibu harus jeli kita melihatnya, agar dalam pembelajaran anak ini dapat tersalurkan keinginannya. Kebanyakan anak didik memberontak itu bukan karena sifat alami dia yang memang memberontak, tapi karena keinginan atau kebutuhannya yang tidak terpenuhi. Seperti tadi misalnya kesenangan dalam belajar kita terlalu monoton, jadi anak itu tidak merasa antusias untuk mengikuti pembelajaran, sehingga dia menampakkan atau memunculkan perilaku yang kurang baik, yang kurang disiplin, misalnya tidak mengerjakan tugas dan lain-lain. Nah, kemudian kalau kita hubungkan juga dengan kebebasan juga demikian Bapak Ibu ya. Kita dalam belajar harus bisa memfasilitasi anak
membebaskan anak untuk belajar sesuai dengan keinginan dia, apa yang diinginkannya, bagaimana model pembelajarannya, bagaimana tugas-tugas yang akan dikumpulkan. Misalnya tugasnya, misalnya kalau anak itu sukanya membuat puisi, ya dalam pengumpulan tugas misalnya bisa dalam bentuk puisi. Kalau anak itu sukanya misalnya melakukan drama, bisa kita buat dalam bentuk drama. Dia suka membaca, bisa kita bikin artikel dalam tugasnya, dalam bentuk penugasannya. Jadi keinginan ataupun kebutuhan anak ini terpenuhi Bapak Ibu, sehingga dia tidak memunculkan perilaku yang negatif. Jadi seseorang itu seperti saya bilang, jika kebutuhannya tidak terpenuhi, biasanya memunculkan perilaku yang tidak baik yang ada pada guru. Nah, posisi kontrol yang dimiliki oleh guru ini akan membantu anak membentuk budaya positif juga Bapak Ibu ya. Nah, di sini kita kenal 5 posisi kontrol guru, yaitu sebagai penghukum. Penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Nah, berikut perbedaannya Bapak Ibu. Penghukum, bagaimana seorang orang tua atau penghukum. Nah, penghukum ini dapat berupa penghukum fisik maupun verbal Bapak Ibu. Orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Guru-guru yang merupakan posisi penghukum akan berkata, misalnya kalau kita memposisikan kita sebagai penghukum, biasanya kita sering berkata, awas kamu ya, patuhi peraturan ini. Atau kita sering mengatakan, kamu selalu salah. Kemudian bisa juga kita pakai bahasa lagi, misalnya pasti di kamu yang terakhir selesai. Ini dalam pengerjaan tugas misalnya Bapak Ibu ya. Nah, guru-guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara pembelajaran bisa berhasil, yaitu cara dia. Jadi kita beranggapan agar pembelajaran itu berhasil selalu dengan cara kita, yaitu menghukum tadi dengan bahasa-bahasa kasar, baik fisik, kadang hukuman fisik juga, maupun secara verbal. Nah, untuk posisi kontrol penghukum ini juga nadanya selalu tinggi, bahasa tubuh misalnya mata melotot, selalu menunjuk-nunjuk dan mengardik murid. Nah, bagaimana kemungkinan hasil yang kita dapat dari kalau kita menempatkan posisi kontrol kita sebagai penghukum Bapak Ibu? Pertama, kemungkinan murid itu marah, mendendam dan bersifat agresif. Nah, ini sering kita jumpai. Pada waktu kita marah, malah anak balik marah kepada kita. Bila jadi sesuatu, kembali duduk, murid tersebut akan mencoret-coret bukunya atau mejanya. Bahkan kalau lebih buruk lagi, dia akan menggores kendaraan. Nah, ini pernah saya alami ini Bapak Ibu di SMA Negeri 1 Tandun. Sepeda motor saya digores. Nah, mungkin saya memposisikan diri saya dulu sebagai penghukum, pernah saya alami seperti itu. Kemudian posisi kontrol kedua ya Bapak Ibu, yaitu pembuat merasa bersalah. Nah, bagaimana posisi guru sebagai posisi yang pembuat rasa bersalah ini? Biasanya guru akan bersuara lemah lembut, membuat rasa bersalah menggunakan keheningan untuk membuat orang lain merasa tidak nyaman atau bersalah atau rendah diri. Biasanya kata-kata yang dikeluarkan oleh guru sebagai pembuat rasa bersalah ini Bapak Ibu, biasanya bahasanya misalnya, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu nak, misalnya seperti itu. Berapa kali bapak beritahu kamu tentang kesalahan kamu. Kemudian bagaimana kalau perbuatan kamu ini diketahui oleh orang tua kamu. Nah, di posisi ini murid akan memiliki penilaian buruk tentang diri mereka, karena kita sudah menempatkan diri bersalah Bapak Ibu ya. Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang di sekelilingnya. Itu kalau kita membuat posisi kontrol kita sebagai pembuat merasa bersalah. Nah, bagaimana hasil yang akan kita dapatkan Bapak Ibu? Misalnya ya, karena kita tempatkan dia sebagai merasa bersalah, ya tentunya murid akan merasa bersalah telah mengecewakan ibu bapak gurunya. Murid akan menjadi gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Nah,
hal ini akan sangat berbahaya dari sikap penghukum karena emosi akan tertanam rapat di dalam, murid menahan perasaan, dan di mana murid juga bisa menumpahkan amarahnya walaupun dengan cara negatif. Dan kadangkala murid ini akan sifatnya juga kadang meledak-meledak, Bapak Ibu ya. Kadang diam, kemudian jika dia tidak tahan, dia emosinya akan meledak-meledak, kemudian menyakiti dirinya atau orang lain. Nah, kemudian Bapak Ibu, posisi kontrol selanjutnya adalah posisi teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi positif di sini berupaya hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Guru di posisi murid menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Nah, biasanya kata-kata yang dikeluarkan adalah, Bapak Ibu, ayolah nak, bantu bapak, misalnya seperti itu. Kemudian ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti bapak akan bereskan. Jadi bahasa-bahasa seperti menganggap bahwa muridnya adalah teman dia. Nah, hal negatif dari posisi ini adalah bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid akan kecewa dan berkata, saya pikir bapak ibu teman saya. Murid merasa dikecewakan dan tidak mau lagi berusaha. Nah, hal dapat negatif lainnya misalnya akan terjadi murid akan selalu bergantung kepada gurunya, Bapak Ibu. Itu adalah posisi kalau kita menempatkan sebagai teman. Kemudian posisi kontrol keempat, Bapak Ibu, yaitu sebagai pemantau. Memantau dalam hal ini adalah mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid. Nah, biasanya bahasa-bahasa yang kita gunakan untuk sebagai pemantau, misalnya Bapak Ibu, peraturannya apa? Jadi misalnya kalau ada murid yang melanggar peraturannya, kalimat yang kita gunakan misalnya, peraturannya apa yang kamu langgar? Apa yang telah kamu lakukan? Jadi seperti itu bahasa yang digunakan untuk penghukum. Nah, terakhir Bapak Ibu, yaitu sebagai posisi kita sebagai manajer. Idealnya Bapak Ibu adalah posisi kontrol yang baik adalah kita menempatkan diri sebagai manajer. Manajer dalam hal ini adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilakan murid mempertanggungjawabkan perilakunya sesuai dengan kelakuannya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Nah, posisi manajer di sini Bapak Ibu memiliki keterampilan teman maupun pemantau. Dengan demikian bisa jadi sewaktu-waktu tertentu kembali kepada posisi tersebut bila diperlukan. Namun bila kita menginginkan murid kita menjadi manusia yang merdeka, mandiri dan bertanggung jawab, maka kita perlu mengacu pada restitusi yang menjadikan murid kita seorang manajer bagi dirinya sendiri. Nah, biasanya kalimat-kalimat yang dikeluarkan pada posisi kontrol sebagai manajer ini, Bapak Ibu, nah dia akan menanyakan apa keyakinan yang kamu langgar, nak? Kemudian apa yang kamu yakini? Nah, kemudian pertanyaan selanjutnya, jika kamu meyakini hal ini, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Nah, jadi kalimat-kalimat seperti itu yang keluar dari posisi kontrol kita sebagai guru jika kita sebagai manajer, Bapak Ibu ya. Nah, pada posisi manajer ini juga ada baiknya kita dalam hal mengontrol anak ini, suara kita harus tulus, tidak perlu marah dan tidak perlu meninggikan suara, apalagi menunjuk ke arah murid. Bercekacak pinggang atau bersikap seolah-olah menyesal, tampak sedih sekali akan perbuatan murid, ataupun bersenda gurau, menempatkan diri sebagai teman murid. Jadi pada posisi manajer ini kita harus fokus pada anak murid, bukan untuk membahagiakan guru atau orang tua.
murid sudah mengetahui adanya suatu masalah biasanya Bapak Ibu ya, dan sesuatu perlu terjadi. Bila guru mengambil posisi pemantau, guru akan melihat apa konsekuensinya, apa peraturannya. Tetapi Bapak Ibu, kalau kita sebagai manajer, guru akan mengembalikan tanggung jawab pada murid untuk mencari jalan keluar permasalahannya, tentu dengan bimbingan guru. Jadi yang ideal Bapak Ibu adalah posisi kita itu kita tempatkan sebagai manajer. Sehingga di sini kita akan anak-anak kita tuntun untuk dapat bertanggung jawab akan dirinya sendiri. Kemudian untuk membentuk budaya positif sekolah juga Bapak Ibu, selain tadi keyakinan kelas, kemudian bagaimana posisi kontrol kita, bagaimana kita memenuhi kebutuhannya. Nah, di sini ada dikenal dengan segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini bagaimana kita memanajemen anak didik kita agar mau berbuat sesuai dengan keyakinan kelas yang dibentuknya Bapak Ibu. Nah, di sini ada segitiga restitusi. Segitiga ini yaitu pertama menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan kelas yang telah kita buat sebelumnya Bapak Ibu ya. Nah, langkah pertama yang perlu kita lakukan misalnya jika anak berbuat salah, ini dalam hal anak melanggar aturan yang dibuat Bapak Ibu ya, yaitu keyakinan kelas tadi. Pertama yaitu menstabilkan identitas anak tersebut atau stabilize the identity. Nah, bagian dasar dari segitiga ini bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Anak yang melanggar peraturan karena sedang mencari perhatian adalah anak yang sedang mengalami kegagalan. Dia mencoba untuk memenuhi kebutuhannya, namun ada benturan. Kalau kita biasanya mengkritik dia, maka kita akan tetap membuatnya dalam posisi gagal. Kalau kita ingin ia menjadi reflektif, maka kita harus meyakini si anak dengan cara mengemukakan kalimat-kalimat misalnya berbuat salah itu tidak apa-apa nak, tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan. Ya, Bapak Ibu tertarik untuk mencari siapa yang salah, tidak tertarik untuk mencari siapa salah, tapi bagaimana kita mencari solusinya. Jadi kita tidak langsung menghukumnya Bapak Ibu ya, kalau ada misalnya murid yang berbuat salah, jadi kita harus menstabilkan identitas dia dulu dengan cara tadi bertanya kalimat-kalimat seperti itu. Kemudian setelah kita menstabilkan identitas ya Bapak Ibu, kemudian langkah selanjutnya yang bisa kita lakukan adalah memvalidasi tindakan yang salah. Nah, apa itu validasi tindakan yang salah Bapak Ibu? Setiap tindakan yang kita lakukan pasti memiliki tujuan. Karena untuk memenuhi kebutuhannya tadi, ini ada hubungannya dengan kebutuhan yang tidak terpenuhi tadi. Ada 5 kebutuhan yang tidak terpenuhi. Jika tidak terpenuhi, pasti dia melakukan perilaku yang menyimpang untuk memenuhi kebutuhannya tadi Bapak Ibu. Jadi kita kembali ke validasi tindakan yang salah tadi Bapak Ibu ya. Jadi tindakan kita itu tindakan anak pasti memiliki tujuan, yaitu memenuhi kebutuhan dasarnya tadi. Kalau kita memahami kebutuhan dasar apa yang mendasari sebuah tindakan, kita akan menemukan cara yang paling efektif untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Ya misalnya kalau anak datang terlambat, kita tanya alasannya mengapa dia terlambat. Apakah mungkin dia sepeda motornya tidak ada? Nah, kalau sepeda motornya tidak ada, pasti kita bisa mencari cara jalan keluarnya Bapak Ibu ya. Misalnya dengan memanggil orang tuanya, menanyakan bagaimana penyediaan transportasi anak ke sekolah. Jika dia misalnya terlambat datang ke sekolah karena terlalu larut malam dalam tidur sehingga dia tidak dapat bangun pagi secara cepat. Nah, ini bisa kita cari solusinya. Misalnya kita panggil orang tuanya, mengingatkan orang tuanya untuk membangun pagi setiap hari tepat pada waktunya.
Jadi ini kegunaan daripada validasi tindakan yang salah. Jadi kita cari apa maksud dan tujuan anak berbuat seperti itu. Kemudian yang ketiga Bapak Ibu yaitu mengenai menanyakan keyakinannya. Nah, seek the belief, apa keyakinan yang dia percayai. Nah, dalam hal ini biasanya tingkah laku yang salah setelah kita validasi pada langkah kedua, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percayai dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Jadi setelah kita validasi, kita akan menghubungkan nilai-nilai yang dia percayai sehingga dia mengarah ke nilai yang dia inginkan tadi. Nah, kalimat yang bisa kita pakai misalnya apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga. Kemudian nilai-nilai apa yang telah kita sepakati di dalam kelas. Ini ada hubungannya dengan keyakinan kelas yang kita buat sebelumnya, Bapak Ibu ya. Kemudian kita akan tanyakan lagi apa bayangan kita mengenai kelas yang ideal. Jadi kelas ideal itu kan tertib, ya, saling menghargai. Jadi misalnya anak tadi membuat keributan misalnya, Bapak Ibu, kita tanyakan kembali kalau kelas itu idealnya seperti apa. Nah, pasti dia akan menjawab tertib, saling menghargai, tidak mengganggu dengan, mengerjakan tugas tepat pada waktunya. Jadi kita akan mengarahkan anak kepada keyakinan yang dipercayainya sebelumnya atau nilai-nilai yang dipercayainya. Nah, penting juga untuk menanyakan kehidupan seperti apa nantinya yang mereka inginkan. Misalnya kita bisa bertanya apakah cita-citanya ingin menjadi apa setelah SMA ini, atau ingin sukses, atau hal-hal yang lain yang bisa untuk bertanggung jawab pada dirinya dan bisa dipercayai. Nah, kalau kita bertanya tentang hal-hal tersebut, biasanya murid akan mengiyakan apa yang kita bilang ya Bapak Ibu ya. Misalnya mengenai ketertiban di kelas atau cita-citanya atau pinginkah dia sukses, dia akan menjawab iya. Tetapi kebanyakan murid tidak tahu bagaimana caranya menjadi orang seperti itu. Dia hanya mengucapkan, jika kita bertanya apakah kamu ingin sukses ke depannya, dia menjawab pasti iya. Nah, guru dapat membantu dengan bertanya seperti apa jika mereka menjadi orang seperti itu. Misalnya kalau menjadi guru, cita-citanya ingin menjadi guru, ingin seperti guru seperti apa dia. Nah, ketika anak tadi mendapat gambaran yang jelas tentang orang seperti apa yang mereka inginkan, guru, nah di sini kita dapat fokus kepada apa yang diinginkannya kembali tadi pada gambaran anak tersebut. Nah, misalnya dia ingin menjadi guru, kita fokus ke situ. Nah, kita akan membuat suatu motivasi bagaimana dia meraih cita-citanya tadi dan bagaimana langkah-langkah yang dia harus tempuh. Nah, tentunya kita pasti akan berkata kalau ingin sukses dia harus belajar, mematuhi peraturan dan sebagainya, Bapak Ibu ya. Oke, Bu Niryan, sepertinya presentasinya sudah selesai. Halo, Ibu Niryan. Iya, Pak. Iya, Pak. Ya. Oke, ada siap, Pak? Ada sesi tanya jawab. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Datson Togi Pardosi yang telah melakukan atau memaparkan materi di hadapan kita bersama. Nah, dari pemaparan materi tadi mungkin akan timbul beberapa pertanyaan atau komentar yang sifatnya membangun kepada Bapak Ibu peserta yang ingin bertanya atau memberikan masukan. Kami persilakan untuk raise hand. Silakan Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu yang mau bertanya atau memberikan komentar. Bu Noviandayani mungkin, silakan Ibu. Assalamualaikum Bu Ade. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih ya atas materi yang disampaikan oleh Pak Datson. Sangat luar biasa ya materinya. Banyak memberikan pemahaman kepada saya. Di sini saya
bukan bertanya sebenarnya ya Bapak, ingin berbagi cerita sedikit. Bapak tadi ada menyampaikan masalah pemberian hukuman. Apa tadi lagi Pak? Pemberian hukuman, kemudian kesepakatan ya, keyakinan kelas ya Pak. Iya, kesepakatan Jadi kelas. kalau Iya. pada kita lihat di lapangan ya, khususnya di sekolah kami, itu anak-anak kebanyakan kalau tidak dihukum, mereka tidak patuh gitu, mereka tidak disiplin. Jadi saya ingin bertanya, tadi Bapak ada juga menyampaikan masalah unsur intrinsik dan ekstrinsik, bagaimana anak bisa mendisiplinkan diri. Selama ini anak-anak disiplin itu kan karena ada unsur X, karena ada aturan, karena ada hukuman. Jadi ya saya ingin bertanya seperti ini. Bagaimana menurut Bapak menghadapi peserta didik yang selama ini kalau tidak dihukum, supaya mereka menumbuhkan kesadaran mereka, supaya mereka memiliki rasa tanggung jawab. Teknik apa sih menurut Bapak yang baik kita lakukan? Contoh hal yang paling dasar ini biasanya hal memasukkan baju ya. Memasukkan baju ini hal yang paling sulit nih di sekolah saya untuk dilakukan. Jadi sampai kami di sekolah menerapkan peraturan, jika anak itu tidak memasukkan baju, bajunya dicoret dengan spidol gitu. Jadi setelah seperti itu pun kami tegur, anak masih tetap juga mengeluarkan baju. Jadi saya ingin bertanya seperti ini, menurut Bapak tindakan apa sih yang bagus kita lakukan supaya anak itu sadar memasukkan baju itu bisa membuat mereka menjadi rapi. Jadi ada unsur intrinsik dari dalam dirinya mereka, ada rasa tanggung jawab. Itu yang ingin saya tanyakan Pak. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Novi atas pertanyaannya. Kami persilakan kepada Bapak Datsun Togi untuk memberikan jawabannya. Silakan Pak. Ya, terima kasih kepada Ibu Novi Andayani yang telah memberikan pertanyaan yang luar biasa ya Bapak Ibu. Nah, di sini bertanya bagaimana cara memunculkan motivasi intrinsik anak. Pada kasus ini adalah pelanggaran mengeluarkan baju. Selama ini kita sebagai guru kan langsung kita hukum, misalnya kalau kita nampak atau terlihat kita anak keluar baju, biasanya ada beberapa guru misalnya mencubit perutnya atau dalam hal ini mencoret bajunya agar dia tidak mengulanginya lagi. Nah, pada dasarnya hukuman yang telah kita berikan itu kalau kita refleksi atau kita nilai, kita perhatikan, sepertinya dari hari ke hari tidak ada perubahan yang nyata Bapak Ibu ya. Anak memasukkan baju hanya takut mendapatkan sanksi, jadi motivasinya itu dari dalam itu tidak ada. Jika melihat guru yang biasanya langsung menghukum dia jika keluar baju, dia langsung cepat-cepat masukkan baju. Setelah berakhir pelajaran dia keluarkan lagi. Kemudian jika menjumpai guru lagi, misalnya mau ke kantor atau menjumpai guru, dia masukkan, kemudian kembali lagi dia mengeluarkan. Nah, di sini terlihat bahwa hukuman yang kita beri itu tidak membuatnya merubah karakternya atau mindsetnya. Jadi di sini perlu kita tadi bisa kita membuat dengan langkah-langkah restitusi tadi Bapak Ibu ya. Atau misalnya tadi ada 3 langkah tadi, yaitu pertama kita validasi, pertama yaitu menstabilkan identitasnya dulu. Kita bisa bertanya, memang tidak kamu saja yang mengeluarkan baju di sekolah ini, masih banyak murid-murid lain yang mengeluarkan baju. Jadi anak ini tidak langsung, kalau kita bertanya seperti itu, dia tidak langsung menolak. Misalnya kalau kita bilang kamu terus yang mengeluarkan baju, pasti ada muncul reaksi, mungkin tidak keluar melalui kata-kata, tapi dari mimik wajahnya bisa kita lihat bahwa dia melakukan perlawanan ya Bapak Ibu. Jadi di sini kita bisa pakai segitiga restitusi tadi. Jadi kita stabilkan identitasnya dulu, kemudian validasi tindakan. Nah, apa tujuannya dia mengeluarkan baju? Nah, di sini mungkin media mengatakan kalau masukkan baju kebanyakan alasan anak-anak akan terlihat culun misalnya. Nah, tidak keren. Jadi di sini mungkin ada hubungannya dengan kebutuhannya akan kebebasan yang tidak terpenuhi Bapak Ibu ya. Nah, disinilah pentingnya kita memenuhi kebutuhannya tadi. Tapi anak ini menunjukkan
perilaku yang salah dalam memenuhi kebutuhannya, ya, atau kebutuhan tadi kebebasan atau kasih sayang yang kurang dari dia, atau dia minta perhatian dari mungkin di rumah tidak mendapatkan perhatian yang dari orang tuanya, atau di sekolah kurang mendapatkan perhatian guru. Jadi kita perlu menanyakan terlebih dahulu apa tujuannya. Kemudian langkah ketiganya bisa kita buat misalnya menanyakan keyakinan yang dia percayai. Nah, di sini bagaimana kita tanyakan apa kepercayaan kelas yang dia yakini. Misalnya pasti dia akan menjawab ketertiban kelas itu bisa dalam hal berpakaian, misalnya memasukkan baju, pasti dia akan menjawab seperti itu. Apa bayangan kelas yang ideal? Pasti dia juga akan mengatakan sebagai murid dia akan berpenampilan rapi. Kemudian kita akan menghubungkannya lagi menjadi apa cita-citamu kelak? Mungkin dia akan berkata menjadi polisi atau apa. Mungkin kita jelaskan lagi untuk menjadi polisi harus seperti ini, harus disiplin berpakaian, disiplin masuk. Jadi anak-anak ini akan kembali ke kepercayaannya tadi. Kemudian dalam hal ini kita juga menempatkan posisi kita itu sebagai manajer ya Bu ya. Jadi kita menanyakannya tidak membentak-bentak atau menunjuk-nunjuk dia sehingga dia akan menjadi malu di depan murid teman-temannya lainnya, atau membuat dia merasa bersalah. Jadi di sini kita posisikan diri kita sebagai manajer, ada baiknya Bapak Ibu ya, dengan suara lembut, dan kita menanyakan dia apakah bersedia memperbaikinya. Mungkin itu aja Bu Ade jawaban dari saya. Iya, baik Pak. Ya demikian tadi Bu Novi jawaban dari Bapak Datson Togi atas pertanyaan Ibu. Jadi intinya yang bisa dilakukan yang pertama dengan memposisikan diri sebagai manajer, kemudian menerapkan segitiga restitusi. Penerapan restitusi ini memang suatu tantangan terbesar bagi kita para pendidik karena ini sifatnya jangka panjang. Nah, jika kita melakukan hukuman terhadap peserta didik kita, ini sifatnya jangka pendek. Artinya perubahannya akan nampak seketika itu juga. Sementara di jangka panjang dia belum tentu bisa mengikuti disiplin atas dasar unsur intrinsik dari dirinya sendiri. Mungkin itu jawabannya Bu Novi. Kira-kira gimana? Ada tambahan Bu Novi? Terima kasih Bu atas tanggapannya. Terima kasih Pak. Oke. Baik, Bapak Ibu yang lain kira-kira ada pertanyaan atau tanggapannya? Silakan Bapak Ibu. Ada Ibu Tumpuk, silakan Bu Tumpuk. Ibu Hairofi juga, kami persilakan Ibu untuk menyampaikan pertanyaan dan tanggapannya. Assalamualaikum Ibu Ade. Waalaikumsalam warahmatullahi dan wabarakatuh. Pak Datson. Baik, dalam kesempatan ini saya ingin berbagi kisah. Saya sebagai calo sebelumnya Bu Ade di angkatan 7 dan sekarang menjadi calon guru penggerak tambahan angkatan 7. Nah, sebelum sampai ke sana saya sudah, karena saya terciduk waktu itu dengan dinas pendidikan, jadi saya merasa hati saya terpanggil bagaimana menjadi pendidik. Nah, saya coba sebelum saya masuk jadi guru penggerak, untuk nominasi guru penggerak, saya coba aplikasikan di kelas saya. Jadi ini tahun kedua saya aplikasikan. Memang kadang kita terjadi kejenuhan karena yang kita hadapi ini memang luar biasa setelah pandemi. Ya, ada gangguan, udah tumpuk sepertinya. Halo Bu Tumpuk. Udah jelas Ibu? Iya, boleh dilanjutkan. Iya, udah. Jadi yang saya terapkan itu kembali ke diri saya gitu Ibu.
Saya merasa apa yang saya kerjakan bertentangan dengan keadaan siswa yang sehari-hari. Misalnya seperti tadi untuk kedisiplinan. Nah, kedisiplinan jika kita guru yang masuk itu kita memberikan kebebasan, kemerdekaan, kita memang dianggap dengan jadi kawan dengan anak-anak. Tapi pada kenyataannya imbasnya lagi, jika ada guru yang disiplin, menegakkan dengan hukuman, itu anak lebih patuh dengan guru yang memberikan hukuman untuk yang jangka pendek. Misalnya pada saat belajar saya kimia pertama, itu anak sudah memikirkan pelajaran berikutnya, karena guru yang ngajar berikutnya itu lebih memberikan banyak hukuman. Jadi anak susah konsentrasi untuk pelajaran. Bagaimana ya Ibu untuk menanggulangi, mengatasi masalah yang saya alami tentang berian bukan hukuman ya Bu ya. Satu lagi apa Bu selain hukuman itu ya yang jangka panjang. Nah saya kan menerapkan yang menerapkan jangka panjang itu saya coba walaupun saya tidak mengerti banyak tentang guru penggerak ini. Tapi itu yang saya hadapi. Jadi anak lebih cenderung kepada guru-guru yang memberikan hukuman. Anak akan takut langsung gitu. Tapi saya hiburan buat saya. Saya ambil Positifnya saja. Suatu hari nanti setelah mereka tidak ada, mereka akan tahu apa yang saya inginkan pada saat proses pembelajaran. Itu mungkin yang membuat hiburan buat saya Ibu. Tapi saya ingin menanyakan bagaimana cara mengatasi, kita kan satu tim dalam sekolah. Jadi ada memang kita udah berbuat ini, ada kawan yang memang memberikan hukuman pada siswa. Ya, jadi imbasnya ke kita yang mau membuat kemerdekaan. Sama guru ini enak, merdeka apa segala macam gitu kan. Jadi memang akan jadi pilihan anak-anak kita. Iya. Gimana Ibu untuk mengatasinya gitu? Kita kena imbas dari yang memberikan hukuman. Jadi kalau kita kan sendiri kita nggak kuat gitu. Saya kemarin lumayan lelah juga Ibu. Sempat turun, stamina turun, pemikiran juga down ya Bu. Karena yang saya hadapi itu kita mencoba, kita ibarat kita memberi garam di lautan. Banyak merubah kebiasaan lama ya Bu ya. Merubah kebiasaan lama ini. Iya. Kita juga bakalan dikucilkan. Kita terus kalau kita sibuk sendiri, ini yang kayak Pak Datsun ini Ibu, itu udah nggak punya teman, dia sibuk dengan pekerjaannya sendiri gitu. Jadi saya ikut dengan kesibukan saya sendiri. Jadi yang komunitas banyak ini itu kan juga budaya negatif gitu ya. Iya. Gimana membangun yang positif ini ya tantangannya itu tadi. Itulah Bu yang kami alami Bu. Kalau di siswa itu dia. Itu aja Bu, makasih. Terima kasih Bu Tumpu telah menyampaikan beberapa pertanyaannya. Kami persilakan kepada Bapak Datsun Togi untuk memberikan tanggapannya. Silakan Pak. Iya Bu, terima kasih Bu Ade Niryan dan terima kasih Bu Tumpu atas tanggapannya. Jadi saya akan berusaha menanggapi Bu ya. Jadi memang misi guru penggerak ini kan berusaha untuk menjadi penggerak bagi guru-guru lainnya agar mau merubah dalam hal mindset dalam pembelajarannya ya Bu. Nah di sini memang banyak dari kita yang tidak mau bergabung ke dalam guru penggerak. Jadi walaupun kita sudah berusaha tapi ada beberapa yang memang yang tidak mau. Nah, tapi kita tetap yakin Bu dengan kendor dalam memotivasi teman-teman kita agar mau terus maju dan mencari ilmu-ilmu baru. Nah,
Kemudian mengenai adanya hukuman dan adanya restitusi ini, Bu. Nah, ini memang kita harus perlahan-lahan, Bu, merubah cara-cara kita dalam memperlakukan anak. Ini adalah cara-cara baru yang sangat baik, yang perlu kita terapkan bersama, walaupun cuma beberapa orang mungkin ya, Bu, ya. Jangan berkecil hati dulu, Bu Tumpu, karena dari kecil lah menjadi besar, ya. Tidak ada gerakan itu yang dimulai dari gerakan yang besar. Biasanya kalau gerakan yang cepat sekali tumbuh, biasanya akan cepat juga layunya. Jadi kita berkembang dari dasar sedikit-sedikit, kemudian akan menjadi bukit, ya, menjadi besar gerakan ini. Jadi yang penting di sini adalah kesabaran kita dan kemudian motivasi kita dalam menggerakkan maupun memakai cara-cara baru yang kita dapat dari guru penggerak ini untuk diterapkan di sekolah. Jadi itu Bu Adinir, ya. Iya. Terima kasih Pak Datson telah menanggapi pertanyaan dari Bu Tumpu. Bagi saya pribadi juga seperti itu, Bu. Itu adalah permasalahan yang kita hadapi di setiap sekolah-sekolah. Kita susah merubah paradigma lama ke bentuk paradigma baru. Namun hal itu semua bisa kita mulai dari diri kita sendiri. Untuk teman-teman yang lain, kita hanya bisa mengajak, Bu. Karena salah satu visi guru penggerak itu adalah mengajak teman-teman lain untuk berkolaborasi agar program-program guru penggerak itu bisa diterapkan di sekolah. Cuman kita sebagai guru tentu ada batasannya sampai di mana kita harus mampu mengajak teman-teman kita. Bagaimanapun kita tidak bisa menyamakan motivasi setiap teman-teman kita. Ada yang standarnya motivasinya tinggi, ada yang rendah, mungkin ada kendala lain-lainnya. Intinya kita mungkin harus bersabar, Bu, tapi tetap bergerak mencari pengetahuan baru untuk diterapkan kita. Mudah-mudahan kita bisa menjadi guru yang lebih amanah lagi. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian mungkin Bu Tumpu tanggapan dari Pak Datson Togi. Terima kasih pencerahannya Bu Ade, Pak Datson. Semoga kita tambah semangat ya. Amin. Untuk bergerak. Terima kasih. Dari teman-teman yang lain kira-kira masih ada Bapak Ibu? Kami persilakan untuk memberikan pertanyaan atau tanggapan. Ada Pak Supardi, silakan Pak Supardi. Atau Bu Selinovia. Sepertinya sudah tidak ada ini Pak Datson. Bagaimana kita tutup kegiatannya? Cukup 2 pertanyaan? Oke. Demikian tadi pemaparan materi dan sesi tanya jawab yang telah kita lalui dalam webinar hari ini dengan tema budaya positif. Mudah-mudahan apa yang kita dapatkan dari kegiatan ini bisa kita terapkan di tempat tugas masing-masing dan kita lebih banyak lagi membuka diri untuk perkembangan pendidikan di daerah kita. Saya selaku moderator, mohon maaf apabila ada kesalahan dalam menyampaikan atau membawakan kegiatan ini. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ade, terima kasih Bapak Ibu hebat yang telah membantu saya dalam menyelesaikan tugas ini. Terima kasih Bu Novi. Sama-sama Pak. Terima kasih Pak Datson. Izin meninggalkan room, Bu. Bapak Ibu. Izin keluar ya Pak Datson. Oke. Baiklah anak-anak, sekarang kita membuat keyakinan kelas. Kalian sudah Bapak bagi. Nah, sekarang kita akan melakukan eksplorasi. Apa yang tidak boleh dan apa yang boleh kita buat di lingkungan sekolah maupun di lingkungan kelas ini. Nah, Bapak bagi ada kertas berwarna. Jadi masing-masing kalian menuliskan di untuk kertas oranye ini, kalian tuliskan apa yang boleh. Sedangkan di kertas hijau apa yang tidak boleh ya. 1, 2, 3, oke.
Udin. Bapak Udin. Oh, prima bangsat. Sebelum memulai pelajaran, marilah kita berdoa mengenai keberkahan masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Nah, dengan keyakinan kelas dan juga perjanjian kelas yang kami lakukan, kami dapat membedakan yang mana yang dapat kami lakukan dengan baik dan tidak yang dapat kami lakukan dengan baik. Dengan adanya keyakinan kelas tersebut, kelas kami lebih tertata dan lebih kondusif. Kami masih bisa lebih menghargai dengan sesama teman dan memahami juga mengerti dalam sistem belajar maupun tidak belajar. Terima kasih.